kisah anak muda masuk surga? Mau? Ya. Jadi suatu ketika ada orang kerjanya gali kuburan tiap hari. Ya, tadi malam yang tidak hadir pasti tidak tahu. Yang hadir tadi malam pasti masih lupa-lupa sedikit. Ada tukang gali kuburan didatangi oleh ibu-ibu. Pesan, Pak, tolong galikan kuburan. Hati-hati nanti ada hantunya keluar. Dengar baik-baik ya. Kalau tidak dengar baik-baik, hantunya loncat. Begitu digalikan kuburan, datang jenazah. Pelayatnya sedikit Bu, pelayatnya sedikit saja dan laki-laki semua. Begitu diambil penggali kubur itu, mayat itu dimasukkan ke liang lahat. Tiba-tiba penggali kubur kaget. Dia lihat kuburan itu liang lahat terbuka lebar, luas bagaikan taman-taman surga yang sesuai gambaran dalam Al-Quran. Datang dua makhluk dengan mengendarai kuda. Mayat itu dibawa pergi, pingsan si tukang gali kuburan. Selesai diangkat tukang gali kuburan, dinaikkan. Ditanya, kau kenapa? Tadi saya melihat begini kejadian-kejadian. Apa kata orang? Wah, kau berhalusinasi itu. Tidak percaya. Tidak sampai 1 bulan datang lagi ibu itu, pesan lagi kuburan. Ini kayak pesan donat. Dedi Peri ya, Dedi Peri. Pesan lagi 1 kuburan, digalikan lagi. Datang lagi jenazah, sedikit pelayatnya dimasukkan lagi. Kali kedua ini tukang gali kuburan ini tidak pingsan. Dia lihat lagi seperti tadi. Dia lihat hamparan yang luas, yang terbuka luas, dan ada 2 makhluk datang mengendarai kuda, diambil lagi jenazah, dibawa pergi. Cepat-cepat si tukang gali kubur naik kejar ibu tadi. Ditanya, ibu itu kaget, saya ini orang biasa, ada apa? Katanya, ini siapa yang ibu pesan 2 kuburan kemarin itu, siapa mereka? Kata ibu itu anak saya. Lalu apa kelebihan? Mereka tidak punya kelebihan apa-apa. Mereka yang pertama itu, yang muda itu, anak kecil itu, dia kerjanya belajar menuntut ilmu agama, termasuk mengaji. Itu bagian menuntut ilmu agama. Ternyata Allah memberikan jaminan bahwa semua yang menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, jaminannya adalah surga. Tidak tunggu sampai kiamat, begitu di kuburan sudah masuk surga. Taman-taman surga. Tuh, makanya yang serius, yang ikhlas mengaji, yang nanti mau datang kalau dikasih uang jajan, tidak dikasih uang jajan, pergi mutar-mutar. Yang kedua Bu, yang kedua anaknya ibu tadi, dia cuma tukang kayu, bukan omis saya, cuma tukang kayu. Setiap hari dia kerjakan itu profesinya, dia kumpulkan biaya untuk dia biaya anaknya masukkan ke pondok pesantren menuntut ilmu agama. Kedua-duanya diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah ragu-ragu menginfakkan hartanya untuk kebaikan anak kita di bidang agama. Jangan pernah ragu-ragu. Apalagi cuma nyumbang 10.000 untuk TPA. Berapa 10.000 sebulannya? Ya. Jangan pernah ragu-ragu. Kalau diminta 50.000, kalau misalnya besok-besok minta 100.000 sebulan, kalau perlu kasih 200.000. Berarti jangan pernah ragu-ragu, jangan takut. Jangan sampai ada ibu-ibu yang bilang, ada juga adiknya apa lagi bayar lagi 10.000. Ya kasihan, 10.000 masih dipersoalkan. Kalau ibu mau dapat balasan jaminan surga, jangan pernah meragukan sebesar apapun pengorbanan itu untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak sekali kisah-kisahnya. Banyak sekali kisah-kisahnya. Kisah terakhir tentang maulid. Siapa yang bersedekah untuk maulid juga dijamin oleh Allah dan Rasulullah Muhammad SAW
termasuk yang bawa telur ini, bawa sokor, nyumbang ala kadarnya, dan turut ikut hadir. Ini bagian daripada kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah satu ketika ada seorang Yahudi, wanita Yahudi. Tahu Yahudi? Hah? Apa itu Yahudi? Apa itu Yahudi? Siapa yang tahu? Iya, agama Yahudi. Top. Agama Yahudi adalah agama sebelum datangnya Islam. Begitu Islam datang, Yahudi cancel, Nasrani cancel. Agama satu-satunya menurut ajaran agama kita adalah Islam. Ada Yahudi bertetangga dengan orang Islam. Setiap hari orang Islam itu merayakan, bukan setiap hari, setiap datang bulan Maulid pasti orang Islam itu merayakan Maulid. Yang Yahudi ini tidak pernah pusing dengan umat Islam, dia tidak merasa terganggu. Dia menghormati umat Islam ketika merayakan perayaan Maulid. Akhirnya pada malam harinya si suami istri Yahudi ini tidur, si istri mimpi. Mimpi si istri ini diundang ke majelis tadi perayaan Maulid. Begitu sampai di sana dilihat ada manusia paling ganteng di sana. Wajahnya bercahaya, penampilannya sederhana dan memukau. Akhirnya wanita itu penasaran, tanya, siapa itu? Dijawab sama bapak-bapak di sana, itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Si wanita Yahudi tanya lagi, kira-kira kalau aku menyapa dia, dijawab tidak? Kata bapak itu, siapapun yang menyapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pasti dijawab. Tidak pernah dia cuek. Dipanggil, Aldo, kau kemana? Kemana? Baik, sini. Dia buang mukanya, pura-pura tidak lihat. Nabi tidak seperti itu. Setiap ada yang senyum, dia balas dengan senyuman. Setiap ada yang menyapa, dia balas dengan sapaan pula. Begitu si wanita Yahudi penasaran, dia panggil, "Hei Muhammad!" Dengan kasar dipanggil, "Hei Muhammad!" Apa kata Muhammad? Labbaik. Sama kayak pergi haji, labbaik Allahumma labbaik. Nabi menjawab labbaik. Wanita itu langsung bergetar. Dia merasa saya sudah memanggil dengan begitu kasar, tapi jawabannya begitu indah sekali. Jawaban yang paling istimewa ketika dipanggil orang, dijawab labbaik ya Ustaz. Farhan, sini, labbaik ya Ustaz. Itu sangat santun, itu bahasa santun. Fahri, sini, labbaik ya Ustaz. Aldo, sini, labbaik ya Ustaz. Ini bahasa yang santun sekali. Akhirnya si wanita ini kagum dan menyatakan diri masuk Islam dalam mimpinya. Menangis terharu dan tiba-tiba terbangun. Sambil menangis dia terbangun dan berjanji kepada Rasulullah bahwa dia akan merayakan Maulid baginda Nabi setiap bulan Maulid datang. Tapi begitu sadar dari bangunnya, apa yang dia ingat? Suaminya belum masuk Islam. Bagaimana saya mau Maulid? Suami saya masih Yahudi. Dicari suaminya di tempat tidur, tidak ada. Ternyata suaminya sibuk menyiapkan makanan, mengatur kursi. Heran istrinya, ada apa ini? Kata suami, saya ingin merayakan Maulid. Hah? Memangnya kau masuk Islam juga? Kata istrinya. Apa kata suaminya? Saya sudah masuk Islam. Saya juga ketemu Rasulullah, bermimpi juga. Setelah itu tadi selesai mimpinya, bersambung mimpi itu kepada saya, dan Rasulullah mengabarkan kepada saya bahwa istrimu sudah masuk Islam. Subhanallah. Orang menghargai orang Yahudi, menghargai saja orang yang merayakan Maulid, diberikan hidayah keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita umatnya sendiri, umat Muhammad sallallahu alaihi
Iya,